Jebol pagar gedung DPR MPR RI. Masa aksi demonstrasi berlarian masuk dan bertekad menguasai gedung DPR MPR RI. Tindakan dari masa aksi demonstrasi ini tidak bisa dikatakan sebagai premanisme, karena masa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa pada hari ini setelah selesainya masa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para karyawan dan para buruh beserta orang-orang yang menyandang disabilitas. Mereka semuanya melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPR MPR RI. Kemudian setelah itu langsung disusul masa aksi gelombang yang lebih besar, lebih banyak, yaitu masa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan para mahasiswa terpaksa, judulnya terpaksa, mereka terpaksa melakukan penjebolan pagar gedung DPR MPR RI. Dan apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu, ini tidak bisa dikatakan sebagai tindakan premanisme. Mengapa? Karena para mahasiswa terpaksa, sekali lagi terpaksa menjebol pagar gedung DPR MPR RI. Ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai aksi premanisme atau aksi brutal, anarkis, seterusnya, tidak. Karena masa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa sejak tanggal 21 Agustus tahun 2025, kemudian tanggal 25 dan tanggal 26 Agustus tahun 2025. Nah, inilah aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar. Dicatat di tanggal 21 Agustus sudah mereka melakukan aksi demonstrasi. Kemudian tanggal 25 Agustus kemarin dan tanggal 26. Saat ini tanggal 28 Agustus yang didahului oleh masa aksi demonstrasi para karyawan dan para buruh yang diikuti banyak sekali rakyat Indonesia, bahkan para penyandang disabilitas. Mereka juga ikut terjun ke lapangan, ikut demonstrasi. Oleh sebab itulah, sekali lagi kami akan terus mengawal aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yang dilakukan oleh para mahasiswa, oleh para pelajar, oleh karyawan, oleh para buruh, oleh supir-supir, oleh tukang ojek, baik itu ojek online maupun ojek yang manual. Semuanya melakukan aksi demonstrasi. Dan ini sudah saatnya, karena memang rakyat sedang membela hak-hak mereka. Rakyat sedang memperjuangkan keadilan. Pemerintah telah melakukan banyak sekali kedoliman. Proyek raksasa di mana-mana dijalankan oleh pemerintah dengan cara hutang luar negeri. Tapi setelah itu rakyatlah yang dibebani untuk membayar semuanya dengan cara pajak semuanya dinaikkan. Dan seluruh barang dan jasa harus ditarik pajak oleh pemerintah. Sedangkan para pejabat tinggi di negeri ini, para anggota DPR RI menerima gaji sampai ratusan juta rupiah, dan mereka pajaknya ditanggung oleh negara. Inilah wujud kedoliman. Mereka yang sudah menikmati berbagai macam fasilitas ingin hidup mulia seperti di surga dunia yang akan menyebabkan neraka di akhirat. Mereka menikmati bergelimang harta dari rakyat. Gaji mereka sudah ratusan juta rupiah, tetapi justru mereka lah yang dibebaskan dari pajak. Para pejabat-pejabat, para anggota DPR RI yang menerima gaji ratusan juta rupiah setiap bulan, mereka pajaknya ditanggung oleh negara. Ini kan kedoliman. Mau ngomong apa lagi? Ayo ngomong apa lagi? Sedangkan rakyat yang kadang-kadang nyangkul dapat uang 50.000 rupiah sehari aja nggak bisa. Banyak sekali yang masih pengangguran, banyak sekali yang di PHK. Lah kok para penguasa, para pejabat tinggi negara seenaknya mengatur negara ini seolah-olah negara ini milik mbahnya mereka.
Negara ini milik semua rakyat Indonesia. Nggak bisa rakyat Indonesia selalu diinjak-injak, diam saja, nggak bisa. Rakyat Indonesia kalau selalu diinjak-injak, ditindas, maka rakyat Indonesia seluruhnya akan bangkit. Semuanya kita ciptaan Tuhan. Baik rakyat jelata maupun para pejabat tinggi negara, semuanya adalah manusia-manusia yang akan mati. Manusia-manusia yang ciptaan Tuhan sama-sama merasakan penderitaan, sama-sama juga ingin merasakan kebahagiaan. Lalu mengapa para pejabat-pejabat tinggi di negeri ini seenaknya mengatur negeri ini? Seluruh kekayaan negeri ini mereka bagi-bagi, seenaknya membuat aturan. Seluruh barang dan jasa dipajaki, dan kalau seandainya telat apalagi nggak mau bayar pajak, akan diblokir dan akan dipersulit oleh para pejabat di negeri ini. Sedangkan mereka yang menikmati uang hasil pajak rakyat, gaji mereka ratusan juta rupiah, keringat rakyat diperas-peras, semuanya diperas-peras seenaknya sendiri, dinikmati oleh mereka seenaknya sendiri, dan mereka ternyata bebas pajak. Pajak mereka ditanggung oleh negara. Ini kan namanya kedoliman. Kedoliman dibiarkan saja nggak bisa. Rakyat sudah mulai bangkit di mana-mana. Jadi sekali lagi nih, pagar gedung DPR MPR RI jebol. Masa aksi demonstrasi berlarian masuk gedung DPR MPR RI. Dan mereka semua bertekad menguasai gedung DPR MPR RI yang sudah kami katakan kemarin. Masa akan mengeluarkan semua kemampuan dan menguasai ruangan-ruangan di seluruh gedung DPR RI. Masa aksi ini dilakukan oleh para mahasiswa hari ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Setelah selesainya masa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para karyawan dan para buruh beserta rakyat, kemudian para mahasiswa yang terpaksa menjebol pagar gedung DPR MPR RI sekali lagi tidak bisa dikatakan sebagai aksi premanisme, karena masa aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa mulai dari tanggal 21 Agustus, 25 Agustus, 26 Agustus, dan hari ini 28 Agustus, tidak ada satupun perwakilan anggota DPR RI yang menemui masa aksi demonstrasi, sehingga para mahasiswa terpaksa untuk menunjukkan kekuatan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa di negeri ini. Demikian, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.